Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang past continuous. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri dengan NIM 2417-3002. Perkenalkan, nama saya Ayub Ashabik dengan NIM akhir 11. Baik, perkenalkan, nama saya Lucia Amanda dengan NIM 2417-314. Di sini saya akan menjelaskan tentang definition of past continuous tense. The past continuous tense is a verb tense in English used to describe an action or event that was ongoing at a specific point in time in the past. This tense emphasizes that the action was happening at that moment before it eventually end. Jadi past continuous tense itu digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu. Tindakan tersebut belum selesai pada saat itu tetapi mungkin berakhir setelahnya. Yang pertama, struktur past continuous tense. Past continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb was atau were diikuti oleh present participle kata kerja dengan akhiran ing. Pemilihan antara was dan were. Was digunakan untuk subjek tunggal I, he, she, it. Contoh, he was reading, yang artinya dia sedang membaca. Were digunakan untuk subjek jamak, yaitu you, we, they. Contoh, they were playing, mereka sedang bermain. Pola kalimat atau sentence patterns past continuous tense. Gambar tersebut menunjukkan 3 pola kalimat utama. 1. Kalimat positif atau positive sentence, yaitu subjek plus was atau were plus verb ing. Contoh, she was reading a book, artinya dia sedang membaca buku. Yang kedua, kalimat negatif atau negative sentence, yaitu subjek plus was atau were plus not plus verb ing. Contoh, they were not playing football, artinya mereka tidak sedang bermain bola. Yang ketiga, kalimat tanya atau interrogative sentence, yaitu was atau were plus subject plus verb ing. Contoh, were you watching TV? Yang artinya apakah kamu sedang menonton TV? Oke, pada slide ketiga adalah fungsi dan kegunaan. Past continuous tense memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan suatu tindakan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu. Contohnya, at 8 p.m. last night, I was studying. Pada pukul 8 malam, tadi malam saya sedang belajar. Yang kedua, untuk menggambarkan 2 tindakan yang sedang terjadi secara bersamaan di masa lalu. Contohnya, I was cooking while he was cleaning the house. Artinya, saya sedang memasak sementara dia sedang membersihkan rumah. Yang ketiga, untuk menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung dan terinterupsi oleh tindakan lain, atau sering menggunakan when atau while. Contohnya, she was sleeping when the phone rang. Artinya, dia sedang tidur ketika telepon berdering. Yang keempat, untuk menggambarkan latar atau suasana dalam sebuah narasi. Contohnya, the sun was setting and the birds were singing. Artinya, matahari sedang terbenam dan burung-burung sedang bernyanyi. Lanjut, slide keempat, yaitu ungkapan waktu yang umum digunakan dalam past continuous tense. Penjelasan dibagi menjadi 3 poin utama dengan contoh penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama ada when, yaitu digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang mengganggu atau menginterupsi tindakan lain.
Contohnya, I was reading Hikel. Saya sedang membaca ketika dia menelepon. Yang kedua yaitu will. Digunakan untuk menunjukkan dua tindakan yang terjadi secara bersamaan di masa lalu. Contohnya, she was listening to music while studying. Dia sedang belajar mendengarkan musik sambil belajar. Yang ketiga yaitu a time, menunjukkan detik waktu tertentu ketika suatu tindakan sedang berlangsung. Contohnya, at midnight they were still working. Pada tengah malam mereka masih bekerja. Sekian, dilanjut ke slide 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang differences with simple past tense. Di sini ada perbedaan dengan simple past tense, yaitu simple past tense menjelaskan sebuah tindakan yang telah selesai di masa lalu. Contohnya itu I read the book yesterday, yaitu saya membaca buku kemarin. Terus ada juga past continuous tense, yaitu menjelaskan sebuah tindakan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu. Contohnya itu I was reading the book at 7 p.m. Saya sedang membaca buku pada pukul 7 malam. Terus ada juga kesalahan umum dan tips. Kesalahan umum itu menggunakan bentuk kata kerja yang salah, yaitu past continuous harus menggunakan present participle, kata kerja tambah negatif ing setelah was atau were. Di sini ada contoh salah dan benarnya. Contoh yang salah itu she was read a book, yang harusnya itu she was reading a book. Penggunaan was dan were yang tidak tepat. Pastikan were digunakan untuk subjek tunggal dan were digunakan untuk subjek jamak. Di sini ada contoh lagi yang salahnya itu they was playing, yang harusnya itu they were playing. Menghilangkan not dalam kalimat negatif. Dalam kalimat negatif, not harus ditempatkan setelah was atau were. Terus ada tips juga. Tipsnya itu satu, mempertimbangkan konteks waktu. Ketika tense past continuous sesuai dengan situasi yang sedang dijelaskan. Yang kedua, gunakan penanda waktu yang tepat, yaitu seperti kata-kata when dan while membantu memperjelas hubungan antara dua tindakan di masa lalu. Terus ada juga berlatih secara rutin, yaitu menulis dan berbicara menggunakan kalimat dalam past continuous akan meningkatkan pemahaman dan penggunaannya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.